Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali di channel saya. Ya, hari ini seperti biasa saya akan sharing mengenai pengalaman saya keep Cana Auranti PO ya guys. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Oke, di sini kita akan membahas tentang Cana Auranti PO yang kenapa sih ikan Cana Auranti PO kalau baru datang itu pasti ikannya itu mager di bawah ya guys. Mager di bawah dan dia seperti malas-malasan gerak. Nah, di sini saya akan menjelaskan sepengalaman saya pribadi gimana sih kenapa sih ikan Cana Auranti PO itu selalu dekat di bawah. Maksudnya mager di bawah, dan gimana sih cara mengatasinya biar Cana Aurantinya seperti ini ya guys. Ini Cana Auranti PO juga biar bisa seperti ini dan bisa respon pakan gitu guys. Ini untuk respon pakan dulu karena ini masih baru beberapa hari gitu guys. Di sini ini juga termasuk Cana Auranti PO, dan ini sudah mulai settle ya guys, mentalnya pun udah mulai muncul, dan dia kalau kita deketi dia tidak takut ya guys, malah mendekat karena dia sudah respon pakan, karena sudah tahu kita yang kasih pakannya guys, jadi dia tuh nggak takut buat deket seperti ini. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama, yaitu kenapa sih Cana Auranti PO kalau datang itu pasti mager di bawah ya guys. Oke, di sini menurut sepengalaman saya Cana Auranti PO yang eh, mager di bawah itu rata-rata itu ikannya kalau sebelum ikan Cana PO itu dikirim ke seller-seller, biasanya cananya itu pasti dipuasakan ya guys, pasti dipuasakan. Jadi cananya itu eh menurut saya cananya itu lemes gitu guys. Jadi kenapa sih dipuasakan? Kenapa sih perlu dipuasakan? Karena memang itu juga mengurangi resiko kalau seumpama ikan itu muntah gitu guys waktu pengiriman. Kalau seumpama ikan itu muntah waktu pengiriman, itu akan jadi bom amonia dan malah resiko ke ikannya guys. Jadi presentase ikan mati itu lebih besar ketika pengiriman pada saat ikannya itu kenyang. Karena memang rata-rata kalau ikan itu kenyang, kalau seumpama waktu perjalanan pengiriman itu kan pasti ada goncangan-goncangan tuh. Nah, ikannya itu pasti akan stres dan dia akan memuntahkan makanannya itu guys. Makanannya itu dimuntahkan dan itu akan menjadi bom amonia sehingga ikannya itu bisa mati gitu guys. Nah, jadi ikan itu perlu dipuasakan sebelum pengiriman agar ikan itu sekaligus nyaman, dan itu tadi untuk mencegah dia itu muntah di perjalanan. Itu akan beresiko ke untuk si ikan itu sendiri ya guys. Nah, jadi ikan itu biasanya sebelum pengiriman itu pasti dipuasakan. Nah, untuk mengatasi itu tadi, untuk mengatasi ikan itu mager, dan seperti penjelasan video sebelumnya, dibiasakan dulu untuk dikarantina, apalagi itu ikan Cana Auranti yang PO. Nah, itu dikarantina dulu, pokoknya airnya itu pendek dulu ya guys, airnya itu pendek dulu biar Cana Aurantinya itu apa ya, yang pertama dia mau makan dulu, dan rata-rata usahakan itu tidak pakai substrat ya guys. Karena kenapa? Biasanya kalau cacing itu kalau dikasih substrat dia pasti akan sembunyi-sembunyi ya guys. Jadi takutnya ikan Cana Aurantinya itu nggak tahu kalau di situ ada cacing. Jadinya usahakan substratnya ini hilang untuk cari amannya. Jadi substratnya itu nggak ada, terus airnya itu jangan terlalu dalam dulu guys, 20-30% kedalaman air. Nah, setelah itu kita pancing pakan dulu,
Dan usahakan kalau seumpama dia itu udah makan, oh iya, sama juga daun ketapang ya guys. Daun ketapang sama kalau seumpama ikannya itu sakit, jangan lupa pakai obat apapun itu. Tapi saya pernah nyoba itu pakai Lukastop ya guys. Jadi ya alhamdulillahnya itu ikannya udah sembuh dari jamurnya gitu guys. Jadi itu udah sembuh. Setelah sembuh baru pindah ke tank lain. Atau kalau nggak mau pindah ke tank lain itu bisa di WC gitu guys, di WC biar tidak ada air yang, maksudnya airnya itu udah nggak ada obatnya gitu guys, jadi sama air ketapang aja. Nah setelah itu, setelah dipendekkan, usahakan dikasih pakan cacing itu tadi guys. Nah kalau seumpama udah makan cacing tapi ikannya tetap di bawah, itu jangan takut ya guys, jangan takut. Kalau ikan cana oranti PO itu memang kayak gitu. Jadi kalau seumpama dikasih pakan kok tetap deker di bawah, tapi itu juga tergantung karakter si ikan ya guys. Kalau seumpama karakter si ikan itu mentalnya bagus, dia pasti langsung naik ke atas dan langsung respon pakan ya guys kalau awal-awal. Apalagi semua kalau ikannya itu mentalnya bagus, lebih bagus lagi, paling baru datang sehari 2 hari itu dia langsung flaring. Nah kalau seumpama dikasih makan, loh bang kok masih mager di bawah, nah itu jangan takut dulu, itu pasti perlu proses ya guys, perlu proses. Jadi setelah dikasih makan, paginya dikasih makan, nanti siangnya jangan sorenya itu jangan lupa dikasih makan lagi guys. Kalau ini cara treatment saya guys untuk cana oranti PO yang masih mager di bawah. Nah itu saya kasih makan lagi waktu sore. Biasanya kan pasti ikannya itu lapar gitu guys, perutnya itu cemet, maksudnya memang dipuasakan, jadi saya usahakan dia untuk kenyang dulu guys. Nah sore dikasih makan, nah setelah sore dikasih makan, besoknya lagi baru pagi dikasih makan lagi guys. Pagi dikasih makan, oh iya untuk porsi pakannya itu sesuaikan dengan si ikan ya guys. Kalau ikan kayak gini, aduh, kalau ikan size 10 11 cm sampai 12 cm saya biasanya pakai cacing itu pakai dua. Kalau seumpama size nya udah size 18 seperti ini, itu saya pakai 3 cacingan guys, 3 sampai 4 cacing, dan itu saya jadwal pagi sama sore. Nah itu saya lakukan berulang-ulang sampai ikannya itu mau naik ke atas permukaan gitu guys. Jadi dia udah nggak deket lagi di bawah, dia mau di atas permukaan kayak gini. Nah setelah dia di atas permukaan, itu mulai coba pancing-pancing sama pakan ya guys, pakai cacing gitu dipancing-pancing sampai dia respon pakan. Nah kayak gini guys, nah sampai respon kayak gini. Nah kalau udah mulai respon, itu tunggu lagi 1 hari lagi untuk dijadwal pakan kayak gitu lagi. Jadi pagi cacing lagi, sore cacing lagi. Nah setelah keesokan harinya baru airnya itu bisa kita tambah lagi guys, bisa kita tambah sampai kayak gini, hampir pokoknya sesuai dengan kebutuhan kita ya guys, maksudnya jangan terlalu penuh-penuh banget. Nah segini maksudnya sesuai kapasitas tanknya dan sesuai dengan size ikannya guys. Nah kalau udah settle kayak gitu baru airnya bisa kita dalamkan guys sesuai keinginan kita, baru ikannya nanti bakalan respon kayak gini. Tapi kalau seumpama bang itu udah didalamkan tapi kok masih responnya masih lambat, nah itu terus kasih jadwal terus untuk kasih makan dia ya guys, dikasih jadwal terus sampai ikannya tuh mulai aktif seperti ini. Aktif seperti ini baru kita bisa jadwal atau di treatment guys. Jadi kalau seumpama biasanya kan orang, bang jangan kasih 2 kali makan 2 kali sehari kan ikannya bisa gendut. Nah kalau seumpama udah kayak gini baru boleh di treatment ya guys, baru kalau menurut saya baru boleh di treatment. Kalau masih belum kayak gini jangan di treatment dulu ya guys, kasihan ikannya, biasanya ikannya itu masih lemes gitu guys, jadinya dia nggak mau naik ke permukaan gitu guys. Dan
Pokoknya itu diulang-ulang terus ya guys sampai ikannya mau aktif seperti ini. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seumpama ada saran-saran lain, langsung di kolom komentar aja, langsung komentar. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya guys. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Enjoy.